Sabana. Are you ready? Kicau, kicau, kicau mania. Kicau, kicau, kicau mania. Kicau, kicau. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Sarah Yohana dari program studi akuntansi bisnis digital dan teman-teman saya ada Anajam dan Algatan. Di sini kami akan menjelaskan tentang diagram siklus produksi dalam sistem informasi akuntansi. Jadi pada diagram ini bagian tengah adalah production cycle atau siklus produksi yang menjadi pusat dari seluruh aktivitas perusahaan. Siklus produksi ini terhubung dengan beberapa siklus lain. Yang pertama ada revenue cycle atau siklus pendapatan, yang kedua ada expenditure cycle atau siklus pengeluaran, yang ketiga ada human resource atau siklus sumber daya manusia, serta general ledger dan manajemen. Semua siklus ini saling berhubungan untuk mendukung proses bisnis agar berjalan dengan efektif dan efisien. Selanjutnya akan dijelaskan dengan teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan revenue cycle dan expenditure cycle. Selanjutnya kami menjelaskan hubungan antara production cycle dan revenue cycle dan yang kemudian. Pertama, dari revenue cycle terdapat dua aliran utama ke production cycle, yaitu customer order atau pesanan pelanggan dan sales forecast atau perkiraan penjualan informasi. Ini digunakan untuk menunjukkan berapa banyak produk yang harus diproduksi. Setelah barang selesai diproduksi, production cycle akan mengirimkan finished goods atau barang jadi kembali ke revenue cycle untuk dijual ke pelanggan. Kemudian, production cycle juga berhubungan dengan expenditure cycle. Di sini, production cycle mengirimkan purchase application atau permintaan pembelian bahan sebagai respon expenditure cycle, menyediakan raw material atau bahan baku, overhead atau biaya tambahan produksi. Jadi tanpa siklus pengeluaran ini, proses produksi tidak berjalan dengan lancar. Selanjutnya, production cycle juga terhubung dengan human resource atau payroll cycle. Production cycle akan memberikan informasi mengenai kebutuhan tenaga kerja atau labor needs. Lalu bagian HR akan menyediakan tenaga kerja tersebut serta mencatat labor cost atau biaya tenaga kerja. Selain itu, semua biaya yang terjadi selama proses produksi akan dicatat dalam General Ledger and Reporting System sebagai cost of goods manufactured atau harga pokok produksi. Production cycle juga menghasilkan berbagai laporan yang akan digunakan oleh manajemen untuk pengambilan keputusan. Sebagai kesimpulan, production cycle merupakan pusat dari berbagai aktivitas dalam perusahaan karena menghubungkan semua siklus penting. Dengan adanya integrasi ini, perusahaan dapat berjalan lebih efektif. Bagian manajemen berada di bawah production cycle yang menerima laporan hasil produksi untuk membantu pengambilan keputusan dalam perusahaan. Kesimpulannya, production cycle merupakan proses yang mengubah bahan baku menjadi barang jadi melalui beberapa tahap, mulai dari perencanaan, produksi, hingga perhitungan biaya. Proses ini juga terhubung dengan bagian lain seperti penjualan, pembelian, dan sumber daya manusia, sehingga membantu perusahaan berjalan lebih efektif serta mendukung pengambilan keputusan manajemen. Sekian, terima kasih. Hai guys, welcome back. Di sini kami akan menjelaskan tentang diagram kedua. Jadi diagram kedua ini menjelaskan tentang production cycle, tapi di sini itu menjelaskan tentang alur proses produksi dalam perusahaan yang terdiri dari beberapa tahap utama. Tahap yang pertama adalah produk design, yaitu proses merancang produk yang hasilnya itu berupa daftar bahan baku dan langkah-langkah produksi. Selanjutnya adalah planning and scheduling, yaitu perencanaan produksi berdasarkan pesanan pelanggan dan perkiraan penjualan. Di tahap ini juga ditentukan kebutuhan bahan baku dan tenaga kerja. Selanjutnya adalah production operation, yaitu proses produksi berlangsung. Di sini bahan baku dari bagian pembelian dan tenaga kerja dari HR digunakan untuk menghasilkan barang dalam proses dan barang jadi. Production cycle juga terhubung dengan revenue cycle untuk penjualan, expenditure cycle untuk bahan baku, dan human resource untuk tenaga kerja. Terima kasih. Terakhir adalah cost accounting. Cost accounting yaitu perhitungan semua biaya produksi seperti bahan baku, tenaga kerja, dan overhead.
Hasilnya adalah harga pokok produksi yang dikirim ke sistem akuntansi dan manajemen. Manajemen menggunakan laporan ini untuk pengambilan keputusan. Kesimpulannya, production cycle menghubungkan semua bagian perusahaan agar proses produksi berjalan dengan baik. Terima kasih.